Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua, kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ibrani pasal kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Kita membaca bersama-sama pelan-pelan keempat ayat ini semua. 1, 2, 3. Sebab bukan kepada malaikat ia telah taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yang telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Selanjutnya saya membaca, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tiada ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Sampai di sini pembacaan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berilah pengertian, kesadaran, bukalah pikiran kepada kami tentang nas-nas yang demikian sulit dan sangat penting. Kami berdoa kiranya Tuhan mencerahkan hati kami dengan bijaksana surgawi, membuka pikiran kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus, dan memberi kami sesuatu pengertian, kesadaran yang akan mempertebal iman kami selama kami hidup di dalam dunia. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah membicarakan bahwa Injil diberitakan oleh Kristus sendiri, lalu disampaikan oleh orang mendengar kepada kita. Sesudah itu dikonfirmasi oleh Tuhan Allah. Itu sebab kita tidak boleh sembarangan dengan apa yang kita dengar tentang Injil. Jangan-jangan kita yang di bawah arus, bukan Injil yang ketinggalan, kita yang ketinggalan. Mengapa begitu penting? Mengapa firman yang kita dengar harus kita teliti, kita memberatkan, kita betul-betul memperhatikan semua kalimat itu. Kecuali yang khotbah sembarangan, maka enggak boleh sembarangan. Tetapi kalau yang beritakan firman kepada kita, ada yang sungguh-sungguh, ada yang berbeban betul dari Tuhan, dan adalah firman murni dari surga. Setiap istilah, setiap kalimat tidak boleh kita sembarangan. Kita harus makin teliti untuk memelihara setiap kalimat yang kita dengar di dalam kuping kita. Karena ini dibicarakan sendiri oleh Tuhan Yesus. He himself came to speak to us. Sesudah itu disampaikan oleh mereka yang dengar, diberitakan lagi kepada kita, convey to us by those who listen. Sesudah itu dikonfirmasikan oleh Allah sendiri. Tidak ada dokumen apapun di dunia lebih serius daripada Injil yang diberitakan kepada kita. Dan Allah mengkonfirmasikan dengan apa? Dengan tanda-tanda, dengan ajaib, dengan kesembuhan, dengan mujizat. Maka saya berkata, agama Kristen adalah satu-satunya agama yang memiliki mujizat yang sejati. Saudara-saudara, the only religion with the true miracles. Tidak ada agama lain seperti ini. Saudara-saudara, agama satu-satunya yang melakukan mujizat. Itu sebab tidak salah kalau kita mendoakan orang sakit. Saudara-saudara, jikalau ada orang sakit yang kau bawa ke gereja, lalu engkau minta setelah kebaktian didoakan oleh pendeta di sini, tidak salah.
kita boleh mendoakan mereka, dan kita boleh mengharap, kita boleh berdoa supaya Tuhan menyatakan. Pada satu pihak, kita melihat orang-orang yang biasakan diri memakai mujizat sebagai propaganda kekristenan. Mereka mempublikasikan dengan tidak bertanggung jawab. Barang siapa datang, barang siapa beriman, pasti disembuhkan. Itu melawan prinsip Alkitab. Tapi pihak yang lain, orang yang tidak mau dicap divine healing seperti itu, sama sekali tidak berani mendoakan orang sakit. Dua-duanya bukan ajaran dari Alkitab. Saudara-saudara, kita berhak mendoakan, kita berhak datang kepada Kristus, berhak minta Bapa mengulurkan tangan. Kita percaya mujizat, tetapi kita tidak memperalat mujizat. Kita tidak memakai mujizat untuk menjadi propaganda penginjilan, untuk menguji Tuhan atau untuk mencobai Tuhan. Dan kita tidak akan membalikkan prinsip Alkitab dengan berkata, jikalau manusia beriman, harus Tuhan melayani. Tidak ada prinsip seperti itu. Saudara-saudara, meskipun ada ayat-ayat mirip seperti itu, tapi prinsip totalnya adalah Allah berdaulat. Allah mengasihani siapa, siapa dikasihani. Allah memberkati siapa, siapa diberkati. Sehingga kita harus taat mutlak kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukan saja demikian, konfirmasi Tuhan Allah selain melalui mujizat, tanda-tanda ajaib dan kuasa yang besar, juga Dia mengirim Roh Kudus yang dibagikan, dan Roh itu menjadi berada di dalam diri orang yang menerima Injil dan bersaksi bahwa dia adalah anak Allah. Di Roma pasal ke-8 ayat ke-14 dikatakan, Roh Allah dan roh kita sama-sama menyaksikan kita adalah anak Allah. Nah, itu adalah konfirmasi yang paling puncak bahwa the indwelling of the Holy Spirit is the climax of God's promise for those who receive the eternal life. Bagi mereka yang menerima hidup yang kekal, ada satu konfirmasi dengan kesaksian klimaks, ida Allah mengirim Roh Kudus di dalam hati mereka. Sesudah itu selesai dari ayat 4, ayat ke-5 di sini mendadak menjadi sesuatu pengalian yang besar sekali daripada Ibrani fase kedua, di mana penulis buku ini membicarakan tentang malaikatkah atau manusiakah yang menaklukkan seluruh dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini satu konsep dia memerubah akan pikiran-pikiran Ibrani yang tidak terlalu tepat, maka dia memakai kekuatan yang besar sekali. Saya sendiri membaca, memikirkan, meditasi, membandingkan, dan akan mengintegrasikan seluruh kitab suci dengan apa yang dikatakan dalam satu passage. Itu saya rasa memang tidak gampang. Saudara-saudara, di sini dikatakan dengan kalimat ayat ke-5, kalimat pertama, dunia yang akan datang sebenarnya tidak pernah diserahkan untuk malaikat. Apa artinya ini? Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca pasal pertama, pada bagian-bagian akhir utamanya adalah Kristus lebih superior dan Kristus lebih tinggi dari malaikat. Nah, Kristus lebih tinggi dari malaikat. Apakah fungsinya? Harus mengerti ini. Apa gunanya? Kita harus mengerti Kristus lebih tinggi dari malaikat. Karena di sini sesuatu kunci untuk memberikan kesadaran kepada orang Yahudi bahwa kepercayaan mereka dan sistem Ibrani di dalam perjanjian lama itu belum lengkap. Nah, saudara-saudara, kalau orang menganggap sistem yang dia terima itu sudah lengkap, tak pernah dia buka pintu untuk menerima sesuatu pandangan yang baru, saudara-saudara. Dan ini kelengkapan menjadi konsep yang mati, yang tidak bisa tawar lagi. Itu menjadi kemutlakan yang membentuk agama. Sekali lagi, the finality and the concept of absolute, it is the composition power of the religion. Jadi agama-agama menjadi satu keyakinan, menjadi satu sistem keyakinan yang tidak bisa ditawar lagi, karena di dalamnya mempunyai konsep kesempurnaan, kemutlakan yang dianggap sudah fully stop, full stop, nothing else. Mengapa orang Yahudi sudah diinjili? Karena orang Yahudi mereka sudah mendapatkan Taurat yang tertinggi, terbesar, lebih dari yang lain.
tidak perlu dengar lagi. Itu sebab penginjilan dimulai di tengah-tengah orang Yahudi yang begitu sombong. Tidak gampang. Penginjilan diberikan kepada orang-orang Greka. Tidak gampang. Tetapi pada saat Ibrani ditulis, saat Paulus hidup di dalam dunia, saat Yohanes hidup di dalam dunia, saat penulis-penulis kitab suci Perjanjian Baru hidup di dalam dunia, di Greka tidak lagi memegang kemutlakan, tetapi sedang rontoh dan jatuh ke dalam relativisme, di dalam skeptisisme, dan di dalam keadaan tidak menentu segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, itu sebab yang berkhotbah milik misalnya Paulus, Petrus mempunyai konsep kemutlakan lebih tinggi daripada yang dengar khotbah di dalam kerajaan atau di dalam wilayah yang dipengaruhi oleh Greka, di dalam kerajaan Romawi. Maka kemutlakan pendengar digoncangkan, kemutlakan daripada firman Tuhan begitu tegas. Itu sebab gampang untuk membawa mereka pikir kembali akan Injil. Tetapi pada waktu Injil yang sama dikabarkan kepada orang Yahudi, mengalami kesulitan besar kalau mereka menganggap mereka tertinggi. Mereka mendapatkan wahyu dari Tuhan, mereka mendapatkan Taurat dari Musa, dan Taurat diturunkan oleh Allah melalui malaikat. Nah, saudara-saudara, nah inilah sebabnya Ibrani mesti terus-menerus memikirkan kepada sesuatu untuk mendongkel sekaligus menantang konsep orang Ibrani bahwa Kristus lebih tinggi dari malaikat. Nah, saudara-saudara, kalau orang sudah mempunyai paling tinggi, disodorkan yang rendah, dihina bukan? Saudara-saudara, engkau kalau sudah mempunyai hal yang terbaik, lalu orang memberikan yang palsu, engkau bukan sedang menghina, engkau mengolok-olok dia, ejek dia. Saudara-saudara, yang palsu ke bawah kabar saya, mau apa kamu? Nah, itulah konsep orang Ibrani, karena mereka mempunyai Taurat yang diturunkan Allah melalui malaikat kepada Musa, dan akhirnya pada mereka generasi bergenerasi. Sekarang seorang Nazaret, Yesus, berani menyatakan diri anak Allah. Kurang ajar banget. Ini menghujat. Salibkan dia di atas kayu salib. Nah, di dalam keadaan konsep sudah memutlakkan akan Taurat, lalu menganggap yang palsu, Mesias palsu berani memutlakkan diri seperti Yesus. Sekarang mau apa? Maka mereka menganiaya orang Kristen. Ini lumrah bagi mereka. Tapi mereka tidak sadar. Yang dipaku di atas kayu salib, itulah Mesias yang ditunggu-tunggu mereka. Itu yang dinubuatkan oleh Musa. Itu yang lebih tinggi dari Taurat. Itu yang dinubuatkan di dalam seluruh perjanjian lama oleh nabi-nabi. Supaya memuncak mengerti cinta Allah, anugerah, menyelesaikan masalah dosa yang tidak pernah mungkin diselesaikan oleh Taurat. Nah, saudara-saudara, itulah sebab penginjil-penginjil itu harus berbeban untuk yang sulit, bukan berbeban untuk yang senang. Yang disebut beban, kemarin saya khusus berkata, beban berarti mengerjakan hal yang kau tidak senang, itu beban. Saya kadang-kadang takut kalau melihat seorang Kristen ada beban. Oh, saya tidak ada beban. Apa ada beban? Bagi dia beban itu berarti dia tidak senang. Karena tidak senang tidak ada beban. Justru beban berarti melakukan sesuatu yang engkau tidak senang, tapi kehendak Tuhan, itu namanya beban. Saudara-saudara, siapa sih yang karena interest menjadi hamba Tuhan pasti gagal. Siapa yang merasa sulit tetapi kehendak Tuhan, saya harus melakukan, saya ingin melakukan kehendak Tuhan, maka saya disuruh, ditawarkan ini, ya saya kerjakan. Itu ketaatan semacam itu akan melihat pimpinan Tuhan di luar dugaan engkau. Ketaatan seperti itu menjadikan engkau orang yang betul-betul dipakai Tuhan. Kemarin dulu pada waktu saya berkumpul dengan mahasiswa sampai jam 11 malam, saya berkata kepada mereka, pada waktu saya lulus dari sekolah teologi Asia Tenggara di Malang, rektor bilang sama saya, engkau langsung menjadi dosen mengajar di sini. Sekaligus setiap minggu 3 hari engkau ke Surabaya mengembala satu gereja. Saya tidak mau. Saya bilang, bolehkah saya doa dulu, cari kehendak Tuhan? Dia bilang, oke. 2 bulan kemudian dia cari saya. Bagaimana doamu? Kami sudah mau mengutus. Saya bilang belum jelas kehendak Tuhan. Dia bilang, tidak usah jelas. Pokoknya Malang sama Surabaya. Kok enak ini ya? Pokoknya. Jadi doa saya belum selesai, dia pokoknya. Ya apa boleh buat. Dia dosen, dia rektor. Sudah umur 60 lebih. Kita umur 20, yang mungkin dia lebih dekat Tuhan.
Jadi Tuhan kasih tahu sama dia lebih jelas. Ya sudah, saya ikut. Dan saya tidak senang ke Surabaya. Karena apa? Ini orang Surabaya. Orang Surabaya masuk Surabaya tidak terlalu bermutu dong. Tidak terlalu dipandang tinggi. Tapi kota Semarang, kota lain menginginkan saya pergi seperti raja. Mereka kagum sekali sama saya. Mereka hormat sekali sama saya. Akhirnya saya, wah Surabaya. Alkitab mengatakan Nabi pulang kampung sendiri tidak dipandang tinggi oleh mereka. Saya pernah mendoakan seorang di Jogja, sudah habis doa dengan kuasa, dengan serius. Selesai orang itu bilang, dulu kamu di Surabaya ya, di Lawang Seketeng. Saya bilang, iya. Waktu kecil kamu suka teriak-teriak sama adikmu, saya dengar kok. Wah, waktu itu kuasa saya langsung hilang semua. Saudara-saudara, karena apa? Ketahuan waktu kecilnya, nakalnya dia tahu semua. Sekarang jadi hamba Tuhan mau doa susah kan? Dan saya tidak mau pulang ke Surabaya. Tapi rektor bilang, ya sudah, tidak peduli enggak doanya apa. Pokoknya 4 hari di Malang mengajar sebagai dosen, 3 hari ke gereja itu. Ya sudah, karo-karo kepala yang tidak gatal pergi. Saudara-saudara. Nah sekarang saya kira kalau orang tanya, Pak Tong, waktu engkau lulus diutus itu, saat itu engkau jalankan kehendak Tuhan tidak? Tahu itu kehendak Tuhan? Saya bilang tidak. Sampai hari ini saya bilang tidak. Kalau bukan kehendak Tuhan engkau menjalankan, saya bilang itu bukan kehendak Tuhan. Saya tidak jelas. Tidak jelas itu kehendak Tuhan. Tapi saya tidak berani mengatakan itu pasti bukan kehendak Tuhan. Cuma saya tidak tahu itu kehendak Tuhan. Lalu ditanya, kalau begitu waktu itu kenapa engkau pergi? Karena bukan kehendakku, maka aku pergi. Saudara. Karena bukan kehendakku. Kalau bukan kehendakku, berarti saya tidak menyenangkan saya kok. Saya tidak hidup untuk menyenangkan saya. Hanya karena orang yang lebih bermutu rohaninya, lebih senior dari saya, dia mungkin lebih dekat dari Tuhan utus. Ya saya pergi. Lalu akhirnya di dalam pelayanan 15 tahun di Malang dengan Surabaya, saya mengetahui bagaimana Tuhan membentuk saya. Akhirnya saya menemukan saya setiap 3 bulan itu waktu vakansi pergi mengabar Injil di seluruh dunia, sampai ke Amerika, sampai ke Kanada, sampai ke itu Belanda dan sebagainya. Saudara-saudara. Dan selama 15 tahun tidak ada satu hari libur. Saya menginjil di luar, menggembala di dalam, mengajar di sekolah teologi. Ini 3 hal, guru, Injil, gembala. Tuhan membentuk saya menjadi orang yang sangat unik, saudara-saudara. Karena menjadi pendeta selalu teologi kurang kuat. Orang menjadi dosen selalu tidak menggembala. Nah, orang mengabarkan Injil selalu tidak mengetahui kesulitan menjadi pendeta. Ini 3 terbentuk menjadi satu. Akhirnya pada waktu saya berkhotbah di San Francisco, seorang senior umur 65. Sekarang saya juga umur 60 ya. Waktu itu dia senior, saya junior, saudara. Dia bilang, when I listen to your preaching, I realize that you preach as a spirit of revivalist and a content of theologian. Engkau berkhotbah dengan api seorang yang membangun rohani, tapi dengan isi daripada seorang teolog. Saya bilang, nah, saya tidak ngerti apa yang kau katakan. Pokoknya, you tunggu lagi 30 tahun. Saya mau lihat you jadi apa. Waktu saya dengar khotbah, saya tidak dengar apa yang khotbahkan. Karena saya setelah tahu metodologi yang you pakai dan Tuhan melalui engkau, saya tahu 30 tahun lagi luar biasa engkau. Saya bilang, saya tidak ngerti apa yang katakan. Nah, saudara-saudara, itu tahun 73. Sekarang belum 30 tahun. Nah, kita melihat ini menjadi sesuatu fase yang baru. Gereja-gereja kalau mempunyai hamba Tuhan yang mengerti teologi, doktrinnya akan kuat. Yang mau menggembalakan dengan baik-baik, maka itu gereja akan menguat. Menginjili, itu gereja akan bertumbuh. Hamba-hamba Tuhan yang pintar teologi tidak mau menginjili, pertumbuhan itu tidak menjadi berkat besar. Dan gereja itu akan mandek, stuck, akan macet pada satu tempat. Saudara-saudara, ini 3 menjadi sesuatu keunikan yang pelayanan saya. Karena apa? Karena waktu itu saya tidak taat panggilan saya sendiri. Saya tidak taat akan kehendak saya sendiri. Karena bukan kehendakku. Engkau tanya kehendak Tuhan, saya tidak pasti. Saya tidak tahu. Tapi pasti saya tahu. Bukan kehendakku. Itu sebab saudara-saudara, utusan Tuhan menjadi jelas. Nah, saudara-saudara, sulit sekali mengabarkan Injil kepada ini, kepada itu. Khususnya mereka yang memudahkan diri. Kita kembali kepada Ibrani. Maka penulis Ibrani mengatakan, sebenarnya dunia yang akan datang. Kalimat ini apa artinya? Berarti dunia akhir. Berarti the last days. Berarti dunia yang akan menuju daripada last day kepada eternal future. Itulah tidak diserahkan kepada malaikat. Nah, saudara-saudara, mengapa harus katakan kalimat ini? Karena orang Israel membaca kitab suci akhirnya memperkembangkan angelologi, yaitu doktrin
doktrin teologi mengenai apakah itu malaikat dan apakah tugas malaikat. Perkembangan angelologi mereka itu begitu berkembang, akhirnya mereka mengatakan Allah menyalakan seluruh alam semesta diperintah oleh malaikat-malaikat. Dan semua malaikat mempunyai wilayah dari para pemerintahan mereka, tetapi hanya satu yang Allah sendiri menguasai, yaitu Israel diperintah oleh Allah sendiri, dan bangsa-bangsa lain diperintah oleh malaikat. Nah, sekarang penulis Ibrani mengatakan, apakah dunia ini sudah diserahkan kepada malaikat? Dia bilang tidak, ini diserahkan kepada manusia. Jadi kalau diserahkan kepada malaikat, akhirnya malaikat yang jatuh yang menguasai, menjadi ini dunianya setan dong. Tetapi kalau diserahkan kepada manusia, ini dunianya Tuhan yang serahkan sementara kepada manusia. Maka manusia menjadi tuan rumah di dunia ini. Ini konsep seperti mempengaruhi cara kita hidup. Saudara-saudara, ada orang takut ke sini, takut ke situ, ada setan, ada itu, ada ini. Orang Kristen bilang, tidak, this is my father's world. Ini dunia Bapakku. Ini dunia surga. Dunia Bapa yang kirim di dunia untuk kita, untuk mengawasi. Dan di sini ada perjuangan mengenai sebenarnya dunia ini diserahkan kepada siapa. Lalu akhirnya siapa yang memerintah secara penuh. Dunia ini diserahkan kepada siapa. Di sini katakan sebab bukan kepada malaikat. Malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan sekarang ini. Saudara-saudara, what we talk about now, about the coming world, is not given to the angels. Saudara-saudara, jadi ini mau kita melihat satu hal yang penting. Mari kita membaca bersama-sama dari itu Ulangan pasal 32 ayat ke-8. Ini sekaligus pentafsiran, sekaligus adalah memberikan berita yang penting dari firman Tuhan yang dikhotbahkan di mimbar ini. Saudara-saudara, kalau ada waktu, ada uang, belilah semua komentari tentang Ibrani. Engkau baca sebanyak mungkin lebih baik. Saudara akan menemukan ada cara berbeda di dalam tafsiran yang diadakan di gereja ini. Saudara-saudara, mari kita membaca dari Ulangan pasal ke-32 ayat yang ke-8. Menurut bilangan anak Israel, dan mereka membagi-bagi bangsa-bangsa. Nah, ayat ini pada waktu diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Nah, saudara-saudara, ini untuk anak sekolah teologi, bukan untuk semua, tapi sudah ikut dengar. Di situ telah Septuaginta merubahkan menjadi satu konsep bahwa dia membagikan semua wilayah, daerah pemerintahan untuk malaikat yang memerintah. Nah, di sini saudara-saudara ada satu konsep yang berbeda sekali. Allah membeda-bedakan wilayah-wilayah bangsa. Lalu ada pemerintahan-pemerintahan. Lalu mereka memperkembangkan satu konsep. Akhirnya konsep itu diterapkan, yaitu semua bangsa ada malaikatnya sendiri. Semua bangsa ada roh surgawi yang diperintahkan Allah untuk menguasai akan tempat-tempat itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Israel? Perkembangan angelologi mereka akhirnya mengatakan semua bangsa dikuasai oleh malaikat-malaikat, tapi Israel langsung dikuasai oleh Tuhan Allah. Maka Israel adalah bangsa lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara-saudara, pengertian angelologi ini berkembang terus menerus, khususnya di dalam Babilonia. 70 tahun orang Israel ditawan. Di situ perkembangan angelologi itu begitu hebat, dan mereka menganggap Israel keunikannya adalah langsung diperintah oleh Allah, beda dengan bangsa-bangsa yang lain yang diserahkan kepada malaikat-malaikat. Jadi saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat ada dua macam jenis malaikat, dan ada dua nama penghulu malaikat yang tercantum. Pertama, Kerubium. Kedua, Serafim. Saudara melihat Kerubium muncul pada waktu Adam jatuh dan diusir keluar dari Taman Eden. Dan Kerubium dengan pedang seperti api yang bernyala-nyala menyetop mereka untuk pulang kembali kepada Taman Eden. Itu Kerubium. Jadi Kerubium adalah malaikat-malaikat yang melambangkan keadilan, kekerasan, dan hukuman Tuhan Allah. The judgment and the righteousness of God. Kedua adalah jenis malaikat yang namanya Serafim. Serafim itu
tercatat di dalam Yesaya pasal 6, di mana mereka keliling akan takhta Tuhan Allah dengan 6 sayap yang berada di dalam diri mereka. Kedua sayap menutup mukanya, kedua sayap menutup kakinya, dan kedua sayap yang lain berterbang. Ini berarti rajin melayani, tetapi tidak menonjolkan mulia sendiri, dan tidak akan menghitung akan segala keletih-letuhan mereka sendiri. Malaikat mereka serafim mengelilingi tahta Tuhan, dan mereka saling menyahut dengan berkata, suci, suci, suci. Ini ada malaikat yang melayani, malaikat yang memuji, malaikat yang memuliakan Tuhan. Nah saudara-saudara, seperti semua kur, paduan suara di gereja, mereka sedang melayani Tuhan dengan seperti serafim. Nah saudara-saudara, tapi ada dua penghulu malaikat yang pernah dicatat di Alkitab. Satu adalah Mikael, yang satu lagi adalah Gabriel, atau bahasa Indonesia diterjemahkan Jibrael. Saudara-saudara, ini dua yang dicatat di Alkitab, Gabriel sama Mikael. Mikael adalah penghulu malaikat yang berperang, dan Jibrael adalah penghulu malaikat yang memberikan wahyu. Nah saudara-saudara, ini dua yang dicatat dalam kitab suci. Kita melihat di dalam perjanjian lama, di Daniel, dan di dalam perjanjian baru, di Wahyu, Mikael muncul, tetapi Jibrael muncul pada waktu sebelum Yesus lahir. Nah saudara-saudara, angelologi, teori, doktrin, teologi yang mengenai malaikat, itu memang disebut dalam kitab suci ada dua akan penghulu malaikat. Tetapi orang Israel dalam perkembangan mereka, mereka menyebut 7 penghulu malaikat. Sehingga ada nama-nama malaikat yang tidak tercantum baik dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, di dalam orang Kristen maupun di perjanjian baru, orang Israel di dalam buku-buku yang lain, mereka menyebut ada 7 penghulu malaikat. Nah saudara-saudara, termasuk seperti itu Uriel, termasuk itu akan Faniel, termasuk juga akan Rafael, dan termasuk Israel. Nah saudara-saudara, nama-nama malaikat itu yang menjadi pelindung Israel, yaitu Israel. Saudara-saudara, istilah Esra itu berarti anak putra mahkota. El berarti Elohim. Israel berarti anak putra mahkotanya Allah. Jadi sebenarnya itu artinya adalah malaikat yang tertinggi bagi mereka. Sebenarnya anak putra mahkota Allah cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, jadi mereka itu menganggap mereka begitu tinggi, dan mereka mengerti akan Tuhan dan menerima akan itu Torah dari Tuhan melalui malaikat. Dan saudara-saudara, saya percaya ada sesuatu link, satu hubungan. Kenapa orang Israel berani mengatakan wilayah kerajaan yang lain diperintah oleh malaikat, tetapi mereka itu langsung diperintah oleh Tuhan Allah? Karena mereka menganggap mereka mempunyai nama yang paling tinggi di antara semua. Dia ada Israel. Israel itu satu nama yang diberikan Tuhan untuk Yakub yang berada di perjanjian lama. Ya saudara-saudara, Tuhan mengatakan mulai hari ini engkau dirubah namamu, tidak lagi disebut sebagai Yakub, engkau disebut sebagai Israel, karena engkau berperang dengan Allah pun engkau menang. Nah kalimat ini saya tidak jelaskan sekarang. Ini tercantum di dalam Kejadian. Sehingga keturunan daripada Yakub, 12 suku, mereka mempunyai suatu kebanggaan karena nenek moyang mereka Yakub mendapatkan nama Israel yang diberikan langsung oleh Tuhan Allah. Nah saudara-saudara sekalian, dengan demikian satu perdebatan yang mulai di sini. Penulis Ibrani menanya, apakah betul dunia ini diserahkan kepada malaikat? Dunia yang akan datang mereka akan menjadi penguasa. Apakah dunia ini adalah dunia malaikat? Dia bilang tidak. Nah di sini satu perlawanan, satu pertentangan, satu perbedaan, satu konflik besar dengan kebudayaan orang Israel. Maka di sini kan sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini ayat ke-6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat ke-7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah menaklukkan dengan kemuliaan dan hormat
segala sesuatu takluk di bawah kakinya. Kita kembali membaca di dalam Mazmur 8. Mari kita membaca bersama-sama. Mazmur ke-8 dari ayat ke-4. Dari seluruh dunia ditaklukkan ke bawah siapa? Ke bawah manusia. Siapakah manusia? Siapakah gerangan manusia? Apa artinya manusia? Kan kecil. Kenapa? Dibanding dengan alam semesta yang kau cipta, bintang bulan yang kau atur di atas angkasa. Manusia kecil. Tetapi engkau telah menyerahkan semua ciptaan di bawah kaki daripada manusia. Nah, di sini penulis Ibrani mengkutip kitab suci untuk mereformkan pikiran yang tidak beres dari orang Israel. Saudara-saudara, pada waktu teologi berkembang untuk menyatakan sesuatu inovasi dan sesuatu kreativitas daripada otak manusia, tetapi tidak setia kepada Alkitab. Akhirnya perlu orang-orang pengkhotbah yang berani membawa kembali ke firman. Ini contohnya. Penulis Ibrani membawa orang Israel kembali. Hei Ibrani, jangan kira dunia diserahkan Allah kepada malaikat, karena ditulis dalam kitab suci manusia yang diserahkan. Nah, mengapa ini perlu? Mengapa perlu mengalihkan pengertian dunia dikuasai oleh malaikat menjadi pengertian dunia dikuasai oleh manusia? Karena di sini akan mempertemukan angelologi yang salah dengan kristologi yang benar. Saudara-saudara, penulis kitab suci bukan hanya mengatakan hal yang praktis yang dikerjakan setiap hari, tapi membenarkan kebenaran dengan begitu sulit. Saudara-saudara, manusia, bukan malaikat. Jadi segala sesuatu diserahkan kepada manusia. Kepada siapa? Kepada Adam. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan catatan halaman pertama. Kita kembali kepada Kejadian pasal pertama. Rencana asli dari Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dan akhirnya harus ditaklukkan kepada manusia. Ini tercantum di dalam pasal pertama ayat yang ke-27, sesudah itu 28. 28 semua membaca. 1, 2, 3. Nah, saudara mendapatkan satu benang merah. Sebenarnya apa yang dikatakan di dalam pasal 2 Ibrani itu ditelusuri dari Mazmur 8. Dan Mazmur 8 itu ditelusuri kepada di Kejadian pasal pertama. Di sini kita melihat rencana kekekalan ciptaan Tuhan. Semua diciptakan untuk apa? Untuk manusia. Saya kira Paulus adalah orang reduksionis yang luar biasa hebatnya. Karena di Kolose dia langsung menyimpulkan dengan satu kalimat, segala sesuatu dicipta bagi manusia. Dan melalui Yesus Kristus. Dan kita menjadi manusia yang mempunyai kuasa untuk segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, everything created by Him and for Him. Sehingga Kristuslah adalah wakil manusia yang mempunyai segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, di sini perdebatan dan pertikaian, kesulitan, konflik antara Yudaisme dan kekristenan pada pertama. Di sini salah satu hal yaitu kristologi yang menjadi wakil kedua daripada manusia yang sah dibanding dengan angelologi yang dipikirkan oleh Ibrani, yaitu penguasa alam semesta. Nah, saudara-saudara, tapi kita jangan lupa memang ada malaikat yang menguasai dunia ini sekarang, yaitu malaikat jatuh, setan. Setan yang sedang menguasai seluruh dunia, dan seluruh dunia berada di dalam kuasa setan. Di mana catat itu? Ada di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita membuka bersama-sama. Saudara-saudara, jadi penguasa dunia ini memang sekarang setan. Penguasa dunia ini begitu jahat sehingga ada setan yang menguasai, tetapi secara ilegal. Pasal 5 ayat ke-19, seluruh dunia berada di apa? Di bawah kuasa siapa? Si jahat.
Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Siapakah si jahat itu? Setan. Siapakah setan? Malaikat yang jatuh. Jadi malaikat menguasai dunia ada tidak? Ada. Ada ayatnya. Tetapi lain konsepnya dengan orang Israel yang mengatakan semua malaikat menguasai wilayah-wilayah negara-negara yang berbeda. Bangsa-bangsa di bawah mereka. Tapi Alkitab mengatakan di bawah satu malaikat yang jatuh, yaitu si jahat. Nah, dengan demikian kita melihat lagi, kalau demikian peperangan bukan siapa penguasa, malaikat atau manusia, tetapi manusia yang mana dan malaikat yang mana sekarang mempertajam. Saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan, orang Israel memikirkan malaikat-malaikat itu semua diberikan mandat menguasai bangsa-bangsa yang berbeda, dan Israel paling jagoan karena adalah Allah sendiri yang menguasai mereka, lain dari bangsa yang lain. Tapi konsep kekristenan mengatakan tidak. Seluruh bangsa, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan dunia bukan diserahkan kepada si setan, bukan diserahkan kepada malaikat. Berarti kalau demikian penguasa dari malaikat itu tidak sama. Nah, ini kekristenan. Kristen mengaku kalau dunia ini berada di bawah si jahat. Tapi Kristen mengklaim dunia tidak pernah diserahkan kepada malaikat. Kalau demikian, ada malaikat yang menguasai seluruh alam semesta. Kuasanya dari mana? Kuasanya tidak resmi, kuasanya tidak sah. Itu sebab kekristenan mau memberikan penerobosan, yaitu di dalam Kristus kita mengalahkan setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan dengan keras. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Saudara-saudara, saya memang rasa susah menjelaskan bagian ini kepada Anda. Saya berdoa di dalam hati supaya Tuhan memberikan pengertian, kesadaran, karena ini penting sekali. Saudara, kalau lihat baca kitab suci seperti mengantukkan, seperti tidak ada apa-apa. Dalamnya begitu indah, begitu limpah, begitu penting, tapi sulit mengutarakan. Saudara-saudara, penulis dari Ibrani mengatakan Allah tidak pernah menyerahkan dunia ini kepada malaikat. Dunia akan datang bukan mereka yang menguasai. Dengan demikian sudah mengklaim satu konsep yang berbeda dengan kebudayaan orang Yahudi. Lalu yang mengatakan, tetapi di dalam nas Alkitab mengatakan dia serahkan kepada manusia. Siapakah manusia? Mengapa engkau menilik dia? Engkau memelihara dia? Engkau menyerahkan segala domba, lembu, segala sesuatu, burung, ikan di bawah dia supaya ditaklukkan alam semesta ke bawah kaki manusia. Berarti originally pada permulaan Adam dicipta untuk menjadi tuan daripada alam semesta. Kenapa sekarang kita menjadi budak daripada alam semesta? Kita mempunyai kekuasaan bijaksana, kedudukan untuk mengelola seluruh bumi. Sekarang kita menjadi perusak lingkungan, perusak bumi. Saudara-saudara, yang disebut hari bumi yang dikomprensikan internasional di Brasilia, masih ingatkah? Yang diingatkan akan 2 minggu yang lalu. Dunia ini sudah dirusak. Dirusak oleh siapa? Penguasa. Siapa penguasa? Manusia. Manusia bagaimana merusak? Untuk uang kita bikin polusi. Untuk industri lebih maju kita bikin rusak bumi. This is the only dwelling place can be inhabited by man. Saudara-saudara, seorang astronom pada waktu berada di bulan, dia noleh ke belakang melihat bumi yang besar di angkasa. Kita kalau dia bulan kecil, tapi dari bulan dia bumi gede loh, saudara-saudara. Dunia, bumi ini jauh lebih besar daripada itu bulan. Besar sekali di situ. Lalu dia mengatakan satu kalimat, kirim kembali ke dunia. Biarlah manusia baik-baik mencintai bumi. Karena inilah satu-satunya tempat yang bisa ditinggal. Lingkungannya cukup untuk manusia. Tidak ada bumi yang lebih baik. Tidak ada dunia yang lebih baik. Saudara-saudara, ayo ke bulan yuk. Sampai di situ baru tahu. Tidak ada Coca-Cola. Tidak ada oksigen. Kacua pun tidak ada. Saudara-saudara. Waktu di situ engkau lihat lagi bumi. Begitu indah. Ada itu puncak. Ada itu carita.
Ada Bogor, ada taman, ada gunung, ada sungai. Begitu indah. This is the only dwelling place. This is created for man. Allah telah menciptakan dunia begitu indah. Mau bikin lebih indah sedikit lagi, tidak bisa. Bikin rusak banyak, bisa. Saudara-saudara, seorang Jerman namanya Leibniz. This is the best possibly created world. No other world can be created better than this one. Tidak ada satu dunia yang bisa dicipta Allah lebih indah dari dunia ini. Adalah dunia yang terindah. Tidak ada yang lebih indah. Terlalu indah. Terlalu baik. Sudah kotoran masuk ke laut. Kenapa laut terus tidak rusak? Kenapa tidak rusak? Karena Allah sediakan asinnya, garamnya, kadarnya kira-kira 24%. Sehingga semua bakteri akan mati di situ. Heran ya? Jadi sejak Adam sampai sekarang kotoran, bau, semua yang rusak masuk ke laut. Laut tetap menjadi bersih. Sampai sekarang masih bagus. Karena apa? Allah yang mengatur dunia begitu indah. Dan seluruh dunia dicipta untuk apa? Cipta untuk manusia. Manusia menguasainya. Tapi sekarang dunia menjadi dunia dikuasai oleh setan. Bagaimana? Karena ini terjadi sesuatu. Saudara, kalau tidak mengaku pernah adanya dosa yang mencemari seluruh alam semesta, saudara tak pernah mengerti mengapa dunia jadi begini. Hanya teologi, khususnya teologi reform, yang memberikan kunci, memberi jawaban seluruhnya daripada pengertian alam semesta. Saudara-saudara sekalian. Dan di sini dari angelologi menjadi kristologi. Dari kristologi digabung dengan antropologi. Apa artinya? Di dalam 3 doktrin. Doktrin tentang malaikat, doktrin tentang manusia, doktrin tentang Kristus. Ini karena diungkapkan di sini. Jadi di sini bukan saja penginjilan yang dangkal, bukan saja hanya memberitakan Injil selesai, ada muji dan sebagainya, tapi membawa kita pengertian kepada makna seluruh hidup dan seluruh alam semesta dikaitkan dengan kristologi dan antropologi. Nah kalau demikian, kita mau cari lagi titik temunya apa? Kalau dunia dicipta bagi Kristus dan dunia diciptakan bagi manusia, bukankah ini terbentur? Tidak, karena Kristus menjadi manusia kok. Mengerti maksud saya? Dunia ini dicipta bagi siapa? Bagi Kristus. Dunia juga dicipta bagi siapa? Manusia. Lalu bagi manusia atau bagi Kristus? Tidak terbentur karena Kristus pernah menjadi manusia. Jadi di sini penulis Ibrani itu mau tanya, yaitu apakah kita sudah sadar kalau apakah artinya manusia? What is man? Apa artinya manusia? Mengapa engkau menjadikan manusia yang begitu rendah tetapi boleh menguasai alam semesta? Itu manusia itu siapa? Itu Adam kah? Tidak. Kenapa tidak? Adam belum pernah menguasai manusia. Lalu siapa? Kristus. Iya. Kristus sudah menguasai? Tidak. Kristus juga tidak menguasai dunia. Karena dia dimatikan, dijatuhkan hukuman oleh Pilatus. Orang Romawi lebih berkuasa dari dia. Dan kalau demikian, kapan Kristus menguasai dunia? Maka kembali kepada ayat pertama. Dunia akan datang. Dunia akan datang. Jadi, the coming world. Nah, kalau sudah mengerti apa yang saya tafsirkan, kembali lagi membaca lebih jelas. Sekarang kita baca lagi dari ayat 5. Saudara-saudara, semua membaca lagi. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-5. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini. Lalu ayat ke-8 membaca bersama, lalu saya sambung ke 9. Semua membaca 8. 1, 2, 3. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak ketakluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Nya huruf besar, huruf kecil. Berapa kalinya di sini? Ini nya kalau huruf besar berarti manusia atau siapa? Siapa? Allah kan? Allah yang berbentuk manusia siapa? Kristus kan? Jadi ini membicarakan tentang manusia, tentang kristologi. Nah saudara-saudara, saya tidak percaya engkau biasa membaca kitab suci begitu teliti ya. Tapi hari ini saya mesti mengkaitkan kristologi, angelologi, dan antropologi. So engkau mengetahui rencana Allah di kekekalan bagi bumi ini. Dunia ini diciptakan oleh Kristus. Dunia ini dicipta bagi Kristus. Dunia ini diciptakan manusia. Dan dunia ini sekarang berada di bawah daripada tangan si jahat. Seluruh dunia berada di bawah tangan si jahat. Si jahat itu malaikat. Orang Israel mengatakan malaikat yang menguasai dunia. Tapi bukan malaikat yang baik. Justru malaikat yang jahat. Si jahat. Jadi konsep orang Kristen dan konsep orang Yahudi begitu berbeda. Sekarang penulis ini mau rekonsiliasi semua ini. Dia memberitahu nya. Itu siapa?
Kristus, Allah yang menjadi manusia. Maka ayat ke-9 sekarang saya membaca. Saudara-saudara, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yaitu siapa? Yesus. Kita lihat yang oleh karena menderita maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, kita akan masuk ke dalam apakah kristologi dengan kesengsaraan kematian itu ada martabat khusus untuk mempertingkat daripada sifat manusia yang tadinya diberikan mandat menguasai alam semesta. Nah, saudara-saudara, manusia itu mulia, saudara mulia, manusia itu hormat. Manusia tadinya dicipta Tuhan dengan hormat luar biasa. Tapi kehormatan itu sudah hilang. Bukan saja hilang, kita tidak bisa lagi menjadi tuan rumah dunia ini. Kita tidak lagi bisa menaklukkan apapun. Kita tidak bisa lagi menguasai apapun. Bahkan kita sendiri jatuh di dalam dosa, dikuasai oleh setan. Dan Kristus datang ke dunia untuk membereskan hal ini. Tugasnya berat luar biasa. Dia bukan datang merebut kuasa seperti politikus-politikus. Dia datang memelihara sesuatu prinsip Alkitab melalui kematian menuju kepada kehormatan dan kemuliaan. Saudara-saudara, saya kira hari ini saya tidak akan memperpanjang terlalu mendetail, saudara-saudara. Jadi bagi orang Yahudi, mereka harus sadar malaikat tidak diberikan menguasai segala sesuatu. Mereka juga tidak merasa diri harus sombong karena Allah sendiri menguasai mereka. Karena dunia ini menurut kitab suci diserahkan kepada Adam. Tetapi Adam tidak pernah menguasai. Berarti Adam adalah manusia yang gagal. Berarti Adam tidak mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Lalu apa berarti kehendak Tuhan gagal? Tidak. Kalau kehendak Tuhan tidak gagal, apa caranya? Pasti ada manusia yang kedua, manusia yang lain, manusia kedua, manusia yang lain yang mewakili seluruh manusia untuk menggenapi rencana Allah itu siapa? Jawaban siapa? Yesus Kristus. Yesus is the second representative. Yesus is the second man. Orang kedua mewakili seluruh manusia untuk menaklukkan. Tetapi Yesus pun tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Nah, kalimat ini kuncinya adalah dia sementara lebih rendah dari malaikat. Loh, yang lebih rendah dari malaikat kok bisa menguasai segala sesuatu? Malaikat yang lebih tinggi kok tidak bisa. Dan Yesus Kristus itu kan katanya lebih tinggi dari malaikat. Nah, saudara-saudara, di pasal pertama dari Ibrani dikatakan Yesus jauh lebih tinggi dari malaikat. Pasal pertama. Pasal 2 lebih rendah dari malaikat. Waduh, susah ya. Menjadi orang Kristen mengerti kitab suci itu susah ya. Tapi bagaimanapun susah harus belajar. Engkau mau cari uang aja belajar mau berapa tahun. Tapi kalau mau jadi pendeta ada belajar. Tidak bisa. Saudara-saudara, orang mau jadi akuntan belajar 4 tahun. Tapi menjadi pendeta tidak mau belajar. Asal bisa teriak. Ini namanya Kristen. Saya percaya kalau engkau dengar khotbah di mimbar Reform Injili, gereja Reform Injili seperti ini selama 10 tahun, engkau mengerti kitab suci lebih daripada banyak pendeta-pendeta yang tidak belajar sampai berani buka gereja. Saudara, mari kita belajar baik-baik. Kalau engkau mempunyai kesempatan seperti ini, itu membentuk, membuat struktur pikiranmu sehingga engkau menjadi seorang Kristen yang kuat luar biasa, pengertian dengan satu sistem kepercayaan yang bisa bertanggung jawab. Saudara-saudara, sekali lagi, Allah menciptakan Adam, mentaklukkan semua kepada Adam. Lalu buktinya apa? Bawalah semua binatang oleh Tuhan Allah kepada Adam. Serahkan dia, memberi mandat. Dia pakai kucing, harimau, kuda, sapi, babi. Kalau Adam sudah bilang itu babi itu babi, tidak bisa berubah lagi. Nasibnya ditentukan oleh Adam. Karena apa? Allah membawa segala sesuatu ditakluk kepada dia. Jadi di sini yang mengatakan babi, kucing, dia sedang memakai apa? Memakai menurut teologi reform satu mandat kebudayaan yang menginterpretasi segala sesuatu sebagai orang yang bersatu jabatan nabi. Saudara-saudara, Adam was created as priest. Adam was created as king. Adam was created as prophets. Menjadi nabi, memberi makna. Menjadi raja, menguasai, menjadi imam, mentengahi dunia dan Tuhan Allah. Itu manusia.
Jadi jabatan kenabian Adam memberikan makna kucing, sapi. Hari ini sapi masih belum tahu dia sapi. Manusia yang tahu dia sapi. Dia cuma tahu dia itu dia, tidak tahu dia itu sapi. Yang memberikan makna kamu sapi itu manusia. Jadi saudara-saudara, bawalah segala sesuatu oleh Tuhan kepada Adam, berarti memang Allah menciptakan manusia untuk menaklukkan semua. Tetapi secara fakta tidak pernah manusia menaklukkan semua. Dan semua orang politikus berusaha menakluk semua. Orang seperti Hitler, orang seperti Mao Zedong mau menaklukkan semua di bawah kaki dia. Kalau bisa seluruh dia, kalau tidak bisa bangsa sendiri. Saudara-saudara, itu sifat manusia. Allah memang mau semua ditaklukkan kepada manusia. Tapi kalau manusia sudah begitu banyak, bermiliar-miliar, semua menaklukkan semua kepada diri, tidak mungkin dong. Lalu bagaimana? Di sini nya, huruf besar, hanya satu. Siapa? Kristus. Lalu Kristus kapan menaklukkan semua? Itulah yang kita tunggu. Kita sekarang menjadi orang Kristen yang berdoa, kita berbakti, kita mendengar khotbah, kita menunggu kerajaan Tuhan datang. Maka di doa Bapa kami mengatakan, datanglah apa? Kerajaanmu. Jadilah apa? Kehendakmu. Pada waktu kerajaan Tuhan datang secara konkret, pada waktu kehendak Tuhan datang secara konkret, pada waktu itu yang menaklukkan semua hanya satu, Kristus. Karena dia akan disebut sebagai Raja di atas apa? Segala raja. Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Waktu itu semua tunduk dan mereka akan menyembah dia. Kristus satu-satunya. Semua tunduk. Tetapi sekarang belum melihat, bukan? Berarti dunia akan datang. Maka ayat pertama, dunia yang akan datang bukan diserahkan kepada malaikat, diserahkan kepada manusia. Tapi manusia belum pernah. Kita melihat ada satu yang menaklukkan Alexander the Great, atau Hannibal, atau itu Charlemagne, atau Genghis Khan, atau Napoleon, atau Hitler, Mao Zedong, semua mati belum menaklukkan segala sesuatu. Karena apa? Dunia yang akan datang berarti eskatologi. Nah, di bagian ini kristologi, angelologi, antropologi, dan juga eskatologi. Dunia yang akan datang berarti kita menuju kepada omega point. God is Alpha and God is Omega. Di dalam sepanjang sejarah kita menuju kepada titik terakhir di mana Kristus akan menguasai seluruh alam semesta. Sekarang bagaimana? Sementara setan yang menguasai. Dan kita apa? Kita tamu. Tamu di mana? Di satu tempat di mana setan sedang menguasai segala sesuatu. Nah, kita menunggu apa? Menunggu pengharapan fajar akan datang. Hari yang baru akan datang. Kristus akan datang. Itu nama iman pengharapan kita, saudara-saudara. Dan Kristus menjadi di dalam dunia ini. Kalau dunia dikuasai setan, Kristus datang ke dunia untuk apa? Kristus datang ke dunia sementara untuk menembusi penguasaan iblis dan berada merebut kembali keiligalan daripada setan menjadi legalisasi kehendak Tuhan Allah. Saudara, itu iman Kristen. Kita sedang bergumul di tempat yang sulit, di dunia yang dikuasai setan, tapi kita mempunyai pengharapan rencana kekekalan Tuhan, ada Kristus yang menang. Dan kita sedang mengharap, kita menanti, kita berdoa, kita hidup suci sampai Kristus datang kembali. Karena dunia yang akan datang yang kita bicarakan sekarang tidak diserahkan kepada setan, tapi diserahkan kepada Tuhan Yesus yang menjadi wakil manusia. Mari kita tunduk kepala di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah pelajari. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami, sehingga iman kami dan pengertian kami tentang kebenaran boleh sungguh-sungguh diperkuat, dipertebal, diperkaya, dan berakar di dalam firman dan rencana Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.